atas nama Rizky Kaisar Dwi Putra dengan NPM 2018100020 dengan judul penelitian pengaruh daya tarik dan harga terhadap keputusan berkunjung di Ciwidey Valley Resort, Kabupaten Bandung. Kepada Saudara Rizky, kami berikan waktu sekitar 8 menit untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Kumuji. Di sini saya Rizky Kaisar Dwi Putra akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul pengaruh daya tarik dan harga terhadap keputusan berkunjung di Ciwidey Valley Resort, Kabupaten Bandung. Adapun hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini, yaitu pariwisata kini menjadi sebuah fenomena yang digemari oleh halayak ramai. Dalam kegiatannya, wisatawan seringkali mempertimbangkan beberapa faktor, dan adapun salah satu faktor yang sering dipertimbangkan wisatawan yaitu faktor daya tarik dan juga harga yang harus mereka keluarkan untuk dapat menikmati daya tarik tersebut. Oleh karena itu, Ciwidey Valley Resort hadir sebagai destinasi wisata yang menyediakan daya tarik dengan penginapan yang beragam dan juga memiliki variasi harga yang berbeda tergantung dengan jenis penginapannya. Adapun rumusan masalah yang ingin saya ketahui yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh daya tarik dan harga terhadap keputusan berkunjung di Ciwidey Valley Resort. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan berkunjung di Ciwidey Valley Resort. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh daya tarik dan harga terhadap keputusan berkunjung di Ciwidey Valley Resort. Selanjutnya, untuk kajian teori, yang pertama, menurut Cooper tahun 2017, terdapat 4 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata. Keempat komponen tersebut yaitu atraksi, accessibility, amenitas, dan juga jasa pendukung. Lalu yang kedua, menurut Kotter tahun 2012, harga merupakan sejumlah nilai uang yang diberikan pada suatu produk atau jasa, atau jumlah nilai uang yang ditukar oleh konsumen untuk manfaat-manfaat yang diterima karena telah menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, menurut Kotter tahun 2009 mengatakan bahwa keputusan pembelian atau berkunjung adalah beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen atau wisatawan sebelum melakukan keputusan pembelian atau berkunjung pada suatu produk ataupun destinasi. Adapun kerangka berpikir yang saya miliki yaitu daya tarik sebagai variabel X1 dengan dimensinya atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan juga jasa pendukung, lalu harga dengan variabel X2 memiliki dimensi terjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, daya saing harga, dan juga kesesuaian harga dengan manfaat. Lalu keputusan berkunjung sebagai variabel Y memiliki dimensi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan berkunjung, dan juga perilaku pasca berkunjung. Selanjutnya untuk metode penelitian, di sini fokus penelitian saya yaitu pengaruh daya tarik dan harga terhadap keputusan berkunjung di Ciwidey Valley Resort. Adapun menggunakan metode penelitian secara kuantitatif dengan menganalisis deskriptif dan verifikatif untuk uji hipotesis, uji T, dan uji F. Dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, pembagian kuesioner, dan juga studi kepustakaan. Dan populasi saya yaitu jumlah pengunjung Ciwidey Valley Resort pada tahun 2021 sebanyak 55.000 orang dengan hasil sampel menggunakan margin of error sebesar 10%, menghasilkan 70 responden. Selanjutnya untuk uji instrumen, sebuah data dapat dikatakan valid apabila data tersebut menunjukkan hasil di atas 0,30 atau 0,300 dan ketiga variabel saya menunjukkan hasil di atas 0,30 atau 0,300. Selanjutnya uji reliabilitas, sebuah data dikatakan reliable apabila data tersebut menunjukkan hasil di atas 0,70 atau 0,700 dan data saya pun menunjukkan hasil di atas tersebut. Untuk selanjutnya hasil rancangan data, yang pertama yaitu analisis deskriptif, ketiga variabel termasuk ke dalam kategori baik dengan perolehan rata-rata sebesar 3,6 untuk daya tarik, 3,7 untuk harga, dan 3,85 untuk keputusan berkunjung. Lalu yang kedua, analisis regresi berganda. Daya tarik menunjukkan hasil koefisiennya 0,308 dan harga menunjukkan hasil koefisien 0,78.
yang mana dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen memberi pengaruh ke arah positif terhadap variabel dependen. Lalu yang ketiga, analisis korelasi menunjukkan hasil bahwa daya tarik memiliki hasil korelasi 0,723 dan harga mendapatkan hasil korelasi 0,764, dan apabila berpedoman terhadap interpretasi koefisien maka termasuk ke dalam kategori kuat. Lalu yang keempat, koefisien determinasi menghasilkan R kuadrat atau R square sebesar 0,633, menunjukkan bahwa setiap dimensi variabel yaitu daya tarik dan harga berkontribusi sebesar 63,3% terhadap variabel keputusan berkunjung, dengan hasil epsilon sebesar 36,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, hasil uji hipotesis, uji T, untuk daya tarik menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,04 lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa daya tarik berpengaruh terhadap positif kepada keputusan berkunjung secara parsial. Lalu yang kedua, harga menunjukkan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikansi terhadap variabel keputusan berkunjung secara parsial juga. Selanjutnya, uji F yaitu simultan menunjukkan hasil signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa masing-masing variabel saling terikat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Lalu kesimpulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama, variabel daya tarik memiliki hasil rata-rata sebesar 3,6 yang termasuk ke dalam kategori baik dengan perolehan hasil sebesar 0,004 lebih kecil daripada 0,05. Maka dinyatakan bahwa variabel daya tarik memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel keputusan berkunjung. Lalu yang kedua, variabel harga memiliki hasil rata-rata sebesar 3,7 yang termasuk ke dalam kategori baik. Dalam uji parsial didapatkan perolehan hasil signifikansi 0,00 lebih kecil daripada 0,5, maka dinyatakan bahwa variabel harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan berkunjung. Lalu yang ketiga, variabel keputusan berkunjung memiliki perolehan rata-rata sebesar 3,85 yang termasuk ke dalam kategori baik juga dan lebih besar dibandingkan kedua variabel lainnya, dengan nilai R square sebesar 0,663 atau 63,3% dengan epsilon sebesar 36,7%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, dengan hasil uji signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,5, maka penelitian ini dinyatakan bahwa secara keseluruhan antara variabel yang saling terikat yaitu daya tarik dan harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel yang mengikat yaitu keputusan berkunjung. Adapun beberapa saran yang saya miliki yaitu yang pertama, pihak Ciwidey Valley Resort dapat memanfaatkan dan menjalin kerjasama dengan jasa pendukung atau pihak terkait lainnya sehingga dapat menambah aktivitas wisatawan selama berwisata di Ciwidey Valley Resort. Lalu yang kedua, pihak Ciwidey Valley Resort dapat memperluas segmentasi pasar sehingga mangsa pasar yang didapatkan akan lebih banyak. Dan yang ketiga, pihak Ciwidey Valley Resort dapat lebih aktif dalam memanfaatkan media informasi sebagai media pemasaran. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rizky Kaisar Dwi Putra. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama akan disampaikan oleh penguji Ibu Rike Sri Rizky. Dipersilakan Ibu Rike. Terima kasih Bu Titi. Izin Bapak Kaprodi, Pak Hasan. Oke, yang pertama saya bertanya, kenapa Anda mengambil judul, mengapa mengambil lokus Ciwidey Valley Resort Kabupaten Bandung? Saya mengambil Ciwidey Valley Resort sebagai lokus penelitian saya karena saya melihat fenomena yang terjadi di kawasan Ciwidey berbeda dengan fenomena yang terjadi di Pangalengan, daerah yang berdekatan. Fenomena yang saya maksudkan yaitu untuk daerah Pangalengan sudah sangat terdapat banyak sekali akomodasi. Yang saya maksud akomodasi di sini yaitu camping ataupun villa-villa penginapan. Untuk kawasan Ciwidey tidak ada, mungkin ada, namun itu pun
hanya hotel-hotel kecil dan tidak ada sertifikasi bintang 3 ke bawah. Adapun mungkin ibu bapak dosen penguji mengetahui Ranca Upas, tapi Ranca Upas itu hanya sekedar camping ground dan itu bagi saya termasuk ke dalam wisata minat khusus, Bu. Jadi saya memilih Ciwidey Valley Resort karena Ciwidey Valley Resort menyediakan sarana akomodasi yang tidak tersedia di kawasan tersebut. Oke. Kenapa Anda tertarik mengambil judul daya tarik dan harga terhadap keputusan berkunjung? Saya mengambil variabel tersebut sebagai fokus penelitian saya seperti yang tadi saya sampaikan di latar belakang saya, yaitu fenomena di halayak ramai kini, yaitu masyarakat sangat menggemari sekali kegiatan berwisata. Nah, sebelum masyarakat melakukan kegiatan berwisata, masyarakat seringkali mencari tahu terlebih dahulu daya tarik apa sih yang dimiliki oleh suatu daerah ataupun objek tertentu sebelum mereka mengunjunginya. Lalu setelah mereka mengetahui daya tarik tersebut, mereka cenderung untuk mengetahui berapa sih kisaran biaya ataupun harga yang harus mereka keluarkan atau mereka kocek untuk menuju daya tarik tersebut. Nah, terhadap kedua siklus tadi, itu sudah menjadi bagian dari siklus keputusan berkunjung, seperti dimensi tadi, Bu. Oleh karena itu, saya mengambil fokus penelitian saya terhadap variabel tersebut. Daya tariknya seperti apa di sana? Menurut Anda, hubungan dengan daya tarik dengan harga menurut Anda seperti apa terhadap keputusan? Jadi fenomena yang terjadi di sana apa? Fenomena yang terjadi di Ciwidey Valley Resort itu ya sarana akomodasi yang tadi saya maksudkan, Bu. Di Ciwidey Valley Resort menyediakan beberapa jenis akomodasi seperti mungkin untuk hotel di kawasan Bandung ataupun di kawasan Lembang kan itu terbagi hanya hotel building ataupun kawasan Lembang villa-villa. Sedangkan di Ciwidey Valley Resort terdapat villa juga, terdapat hotel, cottage, camping groundnya, dan juga container lodge. Lalu yang terbaru saya observasi ke sana sedang membangun barak juga, Bu. Kalau harga? Kalau harga karena berbeda-beda jenis penginapan tadi, maka memiliki variasi harga yang berbeda juga. Oke, sudah Bapak, mangga Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rike. Untuk selanjutnya adalah dari Bapak Dr. Emron Edison, SEMM. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Rizky. Ya, baik, Pak. Sebenarnya di rumusan masalah kamu kan tidak masuk kan? Ya. Yang deskriptifnya. Ya, Pak, betul. Tapi verifikatif. Tetapi isi kamu ada deskriptifnya. Ya. Nah, ini artinya rumusan masalahnya ditambah deskriptifnya ya. Baik. Hipotesa itu apa hipotesa? Hipotesa adalah pengajuan hasil. Apa? Hipotesa apa definisi hipotesa? Definisinya aja dulu. Hipotesa adalah dugaan kan? Ya, dugaan sementara yang masih perlu diuji. Ya, Oke. dugaan sementara. Itu kan hipotesa kan? Ya, Pak, betul. Nah, sekarang pernyataan hipotesa kamu apa? Ada 3, Pak. Coba. Yang pertama, ini H0H1 nya disebutkan atau langsung saja? Terserah kamu, itu jangan dulu ini. Oh, iya. Pendapat kamu aja dulu, nanti Bapak. Hipotesa saya terbagi menjadi 3, Pak. Yang Iya. pertama itu terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel daya tarik terhadap keputusan berkunjung. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan harga terhadap keputusan berkunjung. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan daya tarik dan harga terhadap keputusan berkunjung, Pak. Oke, kamu ada korelasi nggak? Ada, Pak? Di halaman berapa? Coba. Bab 4, Pak. Ya nggak tahu. Halaman berapa? Bapak bertanya, jangan kamu bertanya lagi ke Bapak. Kamu ada korelasi nggak? Korelasi hasil bab 4 ada, Pak. Di mana? Halaman berapa, Bapak? Tadi lupa. Ya. Halaman 88. 88 ya? Ya, Pak, betul, Pak. 88 ya? Ya, Pak. Kalau untuk teorinya halaman 48, Pak. Nggak, ininya korelasi ya. Gini, kamu tahu nggak apa arti korelasi? Ukuran yang menunjukkan hubungan antara variabel yang terikat terhadap variabel yang mengikat. Terikat yang mengikat. Berarti yang variabel X terhadap variabel ya, Y. yang mengikat itu berarti yang mempengaruhi maksud kamu ya. Ya. Oke. Salah. Korelasi itu adalah hubungan variabel independen dengan independen.
X1 dan X2. Oh iya Pak, yang daya tarik dan harga ya. Nah, pertanyaan Bapak berikutnya. Kamu menggunakan analisis berganda apa PET analisis? Analisis berganda. Nah, kalau berganda kamu tidak perlu ada korelasi, kan nggak mengukur korelasi kamu. Korelasi itu bila PET analisis kan? Analisis jalur saja. Kamu analisis jalur apa bukan? Tidak Pak, analisis berganda. Berarti nggak ada korelasi, nggak perlu ada korelasi, nggak perlu diukur korelasi. Oh iya. Korelasi itu hubungan kan? Hubungan, iya Pak. Jadi ada dua faktor hubungan, kalau hubungan itu X1 ke S2 atau X1 ke S3, kalau pengaruh X1 ke Iya, langsung Pak. Nah, oke. Nah, koefisien determinasi kamu berapa? Jangan lihat itu berapa. Koefisien determinasi Berapa hasilnya? 0,700 Pak. Kumaha kamu? Oh, koefisien determinasi hubungan yang tadi Pak Iya. 0,633. Oke. Kalau R square-nya berapa? R square-nya 63,3%. Oke. Total pengaruh? R itu 0,795. Bapak tuh hanya ganti nama aja. Koefisien determinasi, R square, total pengaruh itu sama aja. Oh. Ya. Iya. Kamu yang koefisien determinasi. Oke, ini epsilonnya berapa? 36,7% Pak. Dari mana hasilnya? Dari hasil 63,3% tadi Pak. Iya, itu kan itu R square-nya. Hasil dari 36,70 itu dari mana? Karena tidak 100% Pak. Iya, apa? Kenapa? Ya, tahu saya. R square-nya berapa? 63,3%. Ya, 63,3%. 30% bukan 3%, 30% itu. Oh, 30%. Nah, karena 63,3. Kalau 3% itu 63,03. Oh iya Pak. Ya, jadi ini 30% itu ya, 63,30%. Tertingginya berapa R square tuh? Tertingginya. Tertingginya Kalau nilai yang paling tinggi atau paling sempurna itu berapa? berarti 100%. 100%. Ya. Oke ya, yang tertinggi 100%. R square kamu? 63,30%. Epsilon kamu? 36,70%. Pertanyaan Bapak dari mana angka 36,70% itu? Hasil di luar. Iya, Total pengaruh. itu penjelasannya. Dapat angkanya dari mana? 100% dikurang 63. Nah, gitu ya. 1 atau 100 ya. Kalau dipersenkan persen, kalau itu atau 1 dikurangin 0,63 ya. Ya. Oke, nah ini kan kalau saya lihat kamu kan sudah bagus. Menurut saya bagus, cuman kamu gugup aja ya. Ini udah bagus. Nah, penelitian kamu kalau saya Bapak lihat sudah bagus. Hanya saja kamu tidak membandingkan hasil penelitian kamu dengan penelitian terdahulu. Yang penelitian terdahulu ada nggak pengaruh daya tarik terhadap keputusan berkunjung? Ada nggak? Ada apa yang tadi Di halaman berapa? Di halaman berapa? Di halaman 30 ya? Ya Pak, di halaman 30. Yang mana yang pertama Pak. Hah? Yang pertama. Ini daya tarik ya? Ya Pak. Oke. Untuk apa kamu masukkan penelitian terdahulu ini coba? Sebagai acuan dalam penulisan juga Pak. Perbandingan. Perbandingan. Iya Pak. Oke. Nah, kalau kamu perbandingan, hasil kamu apa? Berpengaruh positif nggak? Iya Pak, berpengaruh positif. Sejalan dengan penelitian siapa? Laila Nur. Laila? Nur. Nah, masukkan. Tambahkan gitu ya. Ya, Jadi Pak. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dan saya Laila Nur. Ya Pak. Laila Nur positif nggak? Positif juga Pak. Signifikan ya? Signifikan. Kalau nggak signifikan jangan dirujuk ya. Iya Pak. Sebabnya kalau dia tidak signifikan maka dia belum Berlawanan. tidak menjadi teori kan. Ya. Bila hipotesa terbukti
maka dia menjadi teori. Jadi yang signifikan ya. Ya Pak, betul. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, tambahkan lagi plus teori lagi. Teori bagaimana? Teori yang menyatakan pengaruh. Oh, Nah, iya. itu ada di kerangka berpikir. Ya? Ya Pak. Oke, ini kan kamu kerangka berpikir jangan begini kamu. Menurut Sugiono kerangka berpikir adalah sintesa, tapi tidak perlu di bab 3 itu kamu mau masukkan definisi. Kalau mau masukkan satu aja ya. Tapi kerangka pemikiran itu adalah menjelaskan daya tarik memiliki pengaruh terhadap keputusan berkunjung. Tempatkan teori itu, ya. Ya. Saya kira udah bagus kamu udah menguasain ya, udah menguasain. Bagus kamu. Ya. Bagus ya kalau menurut Bapak udah bagus. Nah, cuman lambang epsilon itu jangan segi 4 bulat di atas ya. Ya. Nah, ini Bapak contohin nanti ya. Ini jangan segi 4. Segi 4 itu menyatakan variabel ya. Nah, nanti ya, hanya penempatan saja ya. Baik Pak. Kamu udah bagus, kalau gitu saya serahkan lagi ke Bu Titing. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Emron, dan saya izin untuk melengkapi Ya baik. untuk pertanyaan-pertanyaan walaupun mungkin sebagian sudah di-cover oleh Ibu Rike dan Pak Emron. Namun ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Pertama, pada aspek teknis terlebih dahulu, ini ditemukan inkonsistensi font tulisan. Ini abstrak itu bukan Times New Roman, tapi itu Calibri kalau tidak salah ya. Halaman I3. Kemudian cara sitasi tulisan tadi sudah sama Ya. Ibu Rike ya. Ya. Sitasi jadi konsistensi misalnya berdasarkan Edison 2000 sekian. Yang lainnya berarti cukup the second name, nama kedua baru tahun dalam kurung. Oke. Baik, itu yang teknis ya. Ya. Nah, kemudian yang substansi. Nah, ini kan ada dua hal, daya tarik dan harga. Nah, apa yang Rizky pahami tentang daya tarik itu sendiri sebetulnya? Daya tarik, daya minat. Daya minat? Coba. Daya tarik Apa daya tarik? Harus di luar kepala ini. Apa itu daya tarik? Karena ini variabel utama yang diteliti kan? Apa daya tarik itu? Yang saya pahami, daya tarik adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan peluang untuk dijadikan sebagai kegiatan wisata yang menarik bagi wisatawan. Oke, ada. Baik itu berupa alam, buatan ataupun aspek lainnya. Nah, ada kemenarikan, Ya, baik betul. itu nature, culture maupun man-made. Itu dasarnya. Ya, Nah, kemudian apakah ini suatu permasalahan di Ciwidey daya tarik ini, aspek ini sehingga ini menjadi penting untuk diteliti oleh Rizky? untuk daya tarik akomodasi yang tadi Bu, bagi saya penting karena memang tidak ada. Sorry, tadi juga saya bingung dengan jawaban Anda. Daya tarik akomodasi, daya tarik dan akomodasi itu adalah hal yang berbeda. Nah, tadi ketika kamu berikan nanya daya tarik, kamu jelasin tentang hotel, berbeda kan? Nah, permasalahan terjadi itu di akomodasi atau di daya tariknya? Sepemahaman saya pikir tuh daya tarik itu kan segala aspek yang menarik. Jadi akomodasi hotel perhotelan yang tidak ada di sana. Nah, kecuali akomodasi ini menjadi bagian kemenarikan, Oh, iya. misalnya gitu kan ya. Kan daya tarik itu sesuatu yang bisa dilakukan activities, Iya, betul. activity-nya. Oke. Nah, kemudian apakah harga juga menjadi permasalahan? Iya, Bu. Kenapa di sana tentang harga? Menjadi permasalahan karena umumnya untuk kawasan Ciwidey tadi Bu, akomodasi yang tadi saya sampaikan itu relatif tidak ada akomodasinya, jadi untuk menikmati. Sebentar, ini harga akomodasi atau harga daya tarik di sana? Ini loh, beneran bertanya nih. Harga akomodasinya Bu, jadi wisatawan tuh ke kawasan Ciwidey itu ingin melakukan berwisata selama beberapa hari, Oke. namun tidak ada akomodasi yang memadai tadi Bu. Oke, jadi harga ketika menikmati aktivitas di sana, Aktivitas di sana. baik daya tariknya maupun aspek amenitas atau akomodasinya, Ya, gitu ya. ya, Oke, betul. baik. Nah, terus di literatur review dijelasin itu pengertian manajemen. Nah, ini hanya 2 paragraf tapi ujug-ujug sehingga itu tidak bisa disampaikan di awal kalimat, sehingga itu adalah dampak.
Rizky sakit sehingga dia tidak masuk ke kampus. Nah ini kan coba lihat halaman 12. Iya Bu. Ya. Ya. Ngerasa nggak enak kan dibacanya itu? Ujung-ujung sehingga manajemen sangat berkaitan dengan segala aspek kehidupan siapa ini. Jadi gini, saya paham ini akan menjadi bagian teori pendukung, tapi yang mau dikait-kaitkan juga dengan riset kita gitu loh, ya. Nah, ini juga akan saya tanyakan ke pertanyaan lanjutan. Nah, apakah Rizky meneliti tentang aspek media informasi dalam kajian ini? Apakah Rizky meneliti tentang media informasi? Tidak. Nah, kenapa di saran ujung-ujung harus ada peningkatan media informasi? Halaman 99 ayat nomor 3. Diharapkan pihak Ciwidey Valley Resort Kabupaten Bandung dapat lebih aktif dalam memaparkan media informasi. Ini bukan salah, tapi tidak tepat dengan hasil riset yang dilakukan. Saran itu harus berdasarkan hasil yang dilakukan. Jika Rizky meriset talking about daya tarik wisata dan harga, maka poin sarannya harus relevan. Misalnya apa? Apakah ada perbaikan pengelolaan daya tarik, atau mungkin harus meningkatkan harga atau menurunkan harga, atau bagaimana? Oke, sekarang saya tanya secara realnya, terkait dengan daya tarik, apa yang disarankan untuk manajemen harus ngapain? Menambah kegiatan aktivitas. Oke, masuk di poin 1. Terkait dengan harga, apa saran konkretnya? Saran konkretnya, mangsa pasarnya mungkin bisa diperluas Bu, jadi harganya diturunkan. Oke, pengembangan segmentasi pasar. Bu. Oke, boleh. Jadi saran 2 ini adalah dalam rangka menjawab faktor harga tadi. Bu. Gitu kan ya. Nah, sekarang saya meneliti. Terus apakah bekerja Rizky di Ciwidey ini, di Valley ini bekerja tidak, atau sebagai peneliti saja? Sebagai peneliti saja. Oke, pertanyaannya lebih konkret. Apa saran manajerial supaya riset ini bermanfaat bagi manajemen Ciwidey? Secara manajerial, saya rasa di Ciwidey Valley sudah sangat baik sih Bu, soalnya aspek dari pengelolaan dan karyawannya juga. Untuk teman-teman yang pernah KKN di Desa Alamena sebagian besar terkait dengan hasil riset kamu. Terkait hasil riset saya menambah kegiatan aktivitas tadi Bu, soalnya hanya ya itu tadi. Nah, diperkirakan apa dengan meningkatkan keberagaman aktivitas, diharapkan apa? Manajemen riset akan menjadi apa? Meningkatkan daya kunjungan. Jadi meningkatkan occupancy rate, misalnya jumlah pengunjung. Atau mungkin menambah pengalaman yang berbeda, tidak itu terus daya tariknya. Nah, itu maksudnya, sehingga riset ini akan bermanfaat bagi manajemen si Valley Resort ini. Bukan hanya masalah angka pengaruh ini terhadap ini, itu statistik sekali. Dalam perspektif manajerial harus diberikan impact nyata bagi pengembangan bisnis ke depan, itu untuk apa? Gitu kan ya. Dan tidak menyarankan sesuatu yang tidak kita teliti. Contohnya tadi disarankan, kan Anda tidak meneliti tentang media informasi, kecuali kalau Rizky melakukan riset tentang informasi di sana. Nah, ini ya. Jadi antara pendahuluan, isi sampai di ujung bab 5 saran itu ada satu benang merahnya. Nah, exactly. Gitu ngerti ya? Misalnya satu lagi, bagaimana ini merangkum dari semuanya. Pemahaman Anda secara statistik dan juga mungkin verifikatifnya. Dari mana Anda mengetahui nilai pengaruh itu? Dari statistik itu, dari angka yang mana? Dari pengaruh yang tadi determinasi. Dari simbol apa? Epsilon tadi. Epsilon mah itu yang tidak dipengaruhi. Iya, itu balik lagi kan, saya tanya lagi. Ini penting. Saya nggak mau Anda cerdas mengapakan angka, tapi nggak ngerti konsepnya gimana gitu. Sayang kan? Karena one day Anda kan jadi manajer, harus bisa interpreting. Simbol yang R square itu? R square itu adalah simbol statistik yang menunjukkan nilai pengaruh. Epsilon itu adalah yang tidak dipengaruhi. Nah, sebagai mahasiswa prodi manajemen dengan banyak studi kasus yang diteliti dipelajari bidang pariwisata. If you are the boss of Ciwidey Valley, what will you do?
Yang akan saya lakukan Dengan risk ini ya, dengan tahu risk ini akan seperti apa nih kebijakannya? dari hasil observasi wawancara saya kepada responden, di sana tuh ada aktivitas seperti off-road dan panahan Bu. Namun minimal package-nya terlalu tinggi Bu, 20 sampai 30. Nah, sedangkan minat di kalangan family ya, dari kalangan keluarga, mereka tuh sangat ingin sekali bermain panahan dan juga off-road. Sedangkan karena minimal package-nya sangat tinggi, Ciwidey Valley tidak mau menurunkan itu, dan saya sudah berkonfirmasi juga itu dari pihak ini kan bentuk CV dari pihak CV-nya yang tidak mau, sedangkan pengelola yang memegang Ciwidey Valley sendiri mereka ingin menurunkan juga karena income di situ besar. Jadi gini, saya senang artinya Rizky sudah berani critical thinking hasil riset sendiri gitu loh. Walaupun tadi mungkin masih pada tahap yang terbatas, baru aspek daya tarik dan harga. Tapi kan saya tanya, jika Anda bos, jika Anda manajer pengelola di sana, dilakukan berarti ada inovasi sederhana, misalnya tadi perubahan paket sehingga akan memberikan nilai jual. Itu ya Rizky ya. Sekali lagi thank you so much, I do really appreciate what you have done, what you did from your research. Paling tidak bukan hanya you understand about the numbers, angka, tapi juga konsep yang bisa bermanfaat sebetulnya. Terima kasih Pak Emron, Bu Rike, dan tambahan. Baik, terima kasih karena waktunya juga sudah cukup. Mohon diterima feedback dari masing-masing penguji. Silakan Saudara Rizky untuk bisa menutup sesi ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji atas masukan dan pembelajaran yang saya dapatkan. Mungkin untuk kedepannya akan saya perbaiki hasil edisi dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu hasilnya ya, lulus atau tidaknya ya. Selanjutnya mohon disiapkan atas nama dari